Heru Budi Hartono resmi menjabat. Cukup lakukan apa yang tidak dilakukan Anies saja, Pak. Heru Budi Hartono resmi menggantikan Anies Baswedan sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta per Senin 17 Oktober. Setelah sebelumnya ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk mengisi jabatan gubernur yang kosong begitu Anies selesai menjabat. Dalam keterangan perdananya begitu menjabat, Heru tampaknya langsung membuat warga Jakarta bersorak karena layanan pengaduan langsung dibuka lagi seperti pada era Ahok dan Jarot. Kebijakan yang begini itu praktis berhenti total selama 5 tahun menjabat, yang menjadi bukti bahwa orang ini sengaja menutup diri dan nggak sudi menerima aduan warga secara langsung. Keputusan Heru ini langsung berlaku dengan durasi sekitar 1 jam, yakni dibukanya layanan pengaduan setiap Senin sampai Kamis mulai pukul 8 sampai 9. Mantap sekali bukan? Patut ditunggu seberapa efektif dan solutif kebijakan dibukanya layanan aduan bagi warga Jakarta, yang sekaligus mengobati keinginan warga Jakarta setelah 5 tahun lainnya yang aduan yang ditutup oleh rapat-rapat. Gubernur seiman rupanya benaran, close the door. Sebagai orang kepercayaan Presiden Jokowi, tampaknya Heru mengerti benar harapan seperti apa yang disandarkan ke bahunya sebagai penerus Anies Baswedan. Heru juga pastinya paham bahwa selama Anies menjabat, ada banyak program yang mendek dan diabaikan begitu saja, karena ketidakmampuan pekerja mantan Mendikbud yang diberhentikan oleh Jokowi itu. Kondisi yang dapat menjadi kunci keberhasilan Heru selama nanti menjabat sebagai orang nomor 1 di Jakarta, yakni dengan melakukan saja apa yang selama 5 tahun terakhir diabaikan oleh Anies sebagai gubernur gagal. Soal Formula E, kita harap Heru mungkin bisa menemukan hal-hal yang janggal atau mencurigakan terkait proyek ambisius dari Anies Baswedan yang kita harap bisa mengangkat kebenaran soal dugaan terjadi penyalahgunaan wewenang hingga aroma korupsi yang mungkin saja terjadi. KPK harus siaga dan garcep ya. Bagi saya, dipilihnya Heru Budi Hartono ini bukanlah suatu kebetulan. Ingat, Jokowi pernah berkata bahwa membenahi Jakarta akan lebih mudah jika beliau menjadi Presiden RI, karena Jakarta dipimpin oleh Ahok. Hanya Jokowi mungkin tak menyangka bahwa niatnya membenahi Jakarta terganjal dengan duduknya Anies di kursi empuk DKI 1, yang terbukti sangat menghambat kemajuan Jakarta selama 5 tahun terakhir. Jadi mari kita nantikan dan dukung Pak Heru selama minimal setahun ke depan. Karena kalau bagus maka beliau bisa meneruskan sampai nanti terpilih dan dilantik gubernur yang baru pada 2024. Heru Budi Hartono resmi menjabat. Cukup lakukan apa yang tidak dilakukan Anies saja, Pak. Heru Budi Hartono resmi menggantikan Anies Baswedan sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta per Senin 17 Oktober. Setelah sebelumnya ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk mengisi jabatan gubernur yang kosong begitu Anies selesai menjabat. Dalam keterangan perdananya begitu menjabat, Heru tampaknya langsung membuat warga Jakarta bersorak karena layanan pengaduan langsung dibuka lagi seperti pada era Ahok dan Jarot.
Kebijakan yang begini itu praktis berhenti total selama 5 tahun menjabat, yang menjadi bukti bahwa orang ini sengaja menutup diri dan nggak sudi menerima aduan warga secara langsung. Keputusan Heru ini langsung berlaku dengan durasi sekitar 1 jam, yakni dibukanya layanan pengaduan setiap Senin sampai Kamis mulai pukul 8 sampai 9. Mantap sekali bukan? Patut ditunggu seberapa efektif dan solutif kebijakan dibukanya layanan aduan bagi warga Jakarta, yang sekaligus mengobati keinginan warga Jakarta setelah 5 tahun lainnya yang aduan yang ditutup oleh rapat-rapat. Gubernur seiman rupanya benaran, close the door. Sebagai orang kepercayaan Presiden Jokowi, tampaknya Heru mengerti benar harapan seperti apa yang disandarkan ke bahunya sebagai penerus Anies Baswedan. Heru juga pastinya paham bahwa selama Anies menjabat, ada banyak program yang mendadak dan diabaikan begitu saja, karena ketidakmampuan pekerja mantan Mendikbud yang diberhentikan oleh Jokowi itu. Kondisi yang dapat menjadi kunci keberhasilan Heru selama nanti menjabat sebagai orang nomor 1 di Jakarta, yakni dengan melakukan saja apa yang selama 5 tahun terakhir diabaikan oleh Anies sebagai gubernur gagal. Soal Formula E, kita harap Heru mungkin bisa menemukan hal-hal yang janggal atau mencurigakan terkait proyek ambisius dari Anies Baswedan yang kita harap bisa mengangkat kebenaran soal dugaan terjadi penyalahgunaan wewenang hingga aroma korupsi yang mungkin saja terjadi. KPK harus siaga dan garcep ya. Bagi saya, dipilihnya Heru Budi Hartono ini bukanlah suatu kebetulan. Ingat, Jokowi pernah berkata bahwa membenahi Jakarta akan lebih mudah jika beliau menjadi Presiden RI, karena Jakarta dipimpin oleh Ahok. Hanya Jokowi mungkin tak menyangka bahwa niatnya membenahi Jakarta terganjal dengan duduknya Anies di kursi empuk DKI 1, yang terbukti sangat menghambat kemajuan Jakarta selama 5 tahun terakhir. Jadi mari kita nantikan dan dukung Pak Heru selama minimal setahun ke depan. Karena kalau bagus maka beliau bisa meneruskan sampai nanti terpilih dan dilantik gubernur yang baru pada 2024.